Oke, kita lanjut lagi. Hmm, terus gimana kalau gua dibunuh, dibuat mati, diracun, ditangkap, atau sejenisnya dan seterusnya? Mungkin sebut aja sekelompok rahasia ini nekat gitu. Ya, sekelompok rahasia ini yang udah susah payah nyebar fitnah soal gua, yang sudah susah payah mau mentembalkan gua. Itu mereka nekat, sebut aja begitulah. Ya udah, terbukti, terbukti bahwa aku benar dan tinggal ada yang balaskan kematianku aja. Udah, sesederhana itu. Sesederhana itu. Nah, kita bahas lagi berikutnya. Mereka selama beberapa tahun terakhir, tentu saja dari 2014, mereka mau gain trust, ya, mau dapat trust dari Amerika dan semua orang dan kepentingannya itu dengan melakukan propaganda anti Cina, anti Cina. Ya, uh, terus maksudku terus bukan, gue lagi nggak bicara teknisnya gue dan West East Middle, nggak. Cuman gue lagi, ayo kita pikirkan sama-sama. Terus apa pengaruhnya gitu loh. Terus apa pengaruhnya bagi bilateral Cina dan Indonesia itu apa? Mereka kalian mau melakukan propaganda, teriak-teriak ke sana kemari. Oh Cina begini, oh Cina begitu, oh Uighur begini, Uighur begitu. Gue udah kasih tahu di video gue sebelumnya soal Uighur. Udah, oke. Okay. Memang begitu, ya. Memang begitu. Dan itu nggak cuma kena ke ternyata ke negara-negara Arab, ya. Berarti bukan, targetnya bukan Arab. Itu juga kena ke Uighur. Memang itu separatis tidak bersenjata lebih lebih berbahaya daripada yang bersenjata. Kalau bersenjata udah labelin penjahat, diangkat senjata, tembak, beres. Tapi ini enggak. Jadi saya mau nanya, propaganda mereka itu apa gunanya? Apakah berpengaruh kalau kalian mau mendapatkan trust, ya, trust dari orang-orang Amerika dan semua kepentingan politik luar negerinya? Apa pengaruhnya? Apa hasilnya apa? Hmm? Gak ada. Nol. Minus malah. Gak ada. Cuma koar-koar. Terus nyebar begitu ke sana kemari. Gak ada hubungannya. Hubungan pemerintahannya lancar adem aja. Perdagangannya malah makin deras. Gak ada. Kalau kalian mau berusaha mendapatkan gain trustnya itu, ya, gak ada. Paling publik itu cuma ilfil aja. Ilfil, berdoa sambil ngutuk. Berdoa, kita ya berdoa untuk Uyghur, ngutuk. Habis itu beres, selesai. Selebihnya mereka tinggal pencet HP itu, pencet HP made in China itu, pencet HP made in China, tekan barang elektronik made in China, udah. Nggak ada hasilnya. Apa? Terus habis itu kumpulin ini, kumpulin apa namanya, kumpulin sumbangan segala macem. Sampai detik ini, sampai hari ini, ya, gue udah tanya, nggak ada bisa masuk uang, ya,
bantuan uang itu sampai ke Uighur itu nggak ada. Kenapa? Karena itu camp reedukasi, ya, camp reedukasi untuk semua orang yang ada di sana itu. Camp reedukasi itu dibiayai oleh pemerintahnya Cina, ya, untuk menghalau separatisme, ya, pemisahan untuk membuat satu negara sendiri. Dan tentu saja mereka mau membuat negara Islam. Tentu saja seperti itu. Dan gak ada satu peser uang ngalir ke sana. Itu kemana semua itu sumbangan? Ya, balik lagi pertanyaan, kemana semua itu sumbangan? Ayo. Kelihatan kan jelas. Jadi sekelompok rahasia ini memang ada yang ormas Islam, bazar Islam. Labelnya memang ada yang Islam. Sekelompok rahasia ini memang labelnya ada yang Islam. Tapi apakah dia berlandaskan ideologi Islam? Sama yang kejadi di Uighur, sama yang kejadi di Afghanistan, sama yang kejadi di Irak, ya, sama yang sebelumnya Iran sebelum agak stabil, hampir mirip. Katanya juga mirip sama yang kayak di Suriah, ya, Syria, katanya mirip. Nah, ini apa lagi nih, nanti akan aku jelaskan. Nah, berikutnya adalah, jadi memang saya saya nggak tahu memang apakah dari koneksi orang Amerika saya itu nyampe ke Pentagon apa enggak, saya nggak tahu. Jadi saya sampaikan aja di whistleblowing ini, ya, saya sampaikan aja di whistleblowing ini. Saya nggak tahu apakah itu nyampe ke kalian. Tapi ya balik lagi sih, kembali lagi terserah Pentagon, terserah mereka, orang-orang di sana, ya, apakah mereka mau trust, ya, trust dua kali, ya, sama orang yang mencoba mengkadali, menipu mereka berkali-kali. Memang 2 kali soal Freeport, tapi berkali-kali soal hal lain gitu loh. Itu keputusan mereka. Oke. Dan menghasilkan masalah sebanyak ini, itu keputusan mereka. Itu yang aku nggak dikasih tahu. Mungkin sampai hari ini juga, dan seterusnya juga nggak bakal kasih tahu sih. Ya, aku sih simpel aja. Jadi mereka mau tumbalin aku, dan aku nggak pernah punya masalah sama Amerika. Sebagai seorang individu, aku nggak pernah punya masalah juga sama Amerika. Kenapa aku harus benci Amerika? Nggak ada. Nggak, aku nggak pernah benci Amerika. Iya, kenapa? Dan aku juga nggak pernah ada masalah dengan orang-orang mereka yang tugas di Indonesia, kecuali di bagian mereka hampir selaras dengan sekelompok penyebab masalah ini. Ya, tentu saja gue tahu banyak, beberapa banyak. Kita lanjut video berikutnya.